Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat-sehat kan? Bagaimana perasaan teman-teman? SKB hari pertama sudah dilaksanakan. Apakah teman-teman di sini ada yang sudah melaksanakan SKB, ada yang belum? Tentunya kita juga merasa deg-degan. Untuk yang sudah mengikuti SKB, semoga hasilnya sesuai dengan keinginan. Dan bagi yang teman-teman belum mengikuti SKB, mari kita akan bahas bagaimana FR hari ini, hari pertama SKB. Hari ini kita akan bahas FR hari pertama, bagaimana pelaksanaan SKB yang paling ditunggu-tunggu teman-teman. Bagaimana pelaksanaan SKB yang paling ditunggu teman-teman? Ternyata tidak sedikit yang bilang kalau soal SKB meleset dari kisi-kisi. Jadi soal itu bisa dikatakan melebar, seperti saja implementasi dari SKN, SDGs, bagaimana tentang program-programnya pemerintah. Di kisi-kisi RPJM tidak masuk, tapi dalam soal masuk. Tapi juga memang ada beberapa soal yang sesuai dengan kisi-kisi. FR yang saya dapat hanya berupa daftar-daftar soal FR di hari ini dan tidak ada multiple choice. Multiple choice ini saya buat untuk menggambarkan soal-soal dari pelaksanaan SKB. Di sini kita akan bahas sedikit soal dari FR yang pertama. Langsung saja kita bahas FR tersebut. Yang pertama yaitu kepesertaan BPJS PBI dibayarkan oleh apakah A. pekerja, apakah B. pemberi kerja, C. pekerja dengan dibantu oleh pemberi kerja, D. pemerintah, dan E. mandiri. Seperti kita yang ketahui, peserta PBI adalah peserta penerima bantuan iuran jaminan kesehatan. Di sini yang termasuk peserta PBI adalah peserta yang tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu, yang iurannya dibayarkan oleh jawabannya adalah pemerintah. Sudah jelas PBI merupakan peserta penerima bantuan iuran yang dibayarkan oleh pemerintah. Fakir miskin sendiri adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian ataupun mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya atau keluarganya. Dan orang tidak mampu adalah orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, gaji atau upah yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak namun tidak mampu membayar iuran jaminan kesehatan bagi dirinya dan keluarganya. Jadi nomor 1 sudah jelas jawabannya adalah D. pemerintah. Lanjut soal nomor 2, yaitu Hari AIDS sedunia diperingati pada setiap tanggal. Apakah A. 24 Maret, B. 12 November, C. 15 Oktober, D. 1 Desember, dan E. 24 April. Hari AIDS sedunia diperingati setiap tanggal, yaitu D. 1 Desember. Untuk pilihan A, 24 Maret adalah Hari Tuberkulosis Sedunia. Pilihan B, 12 November adalah Hari Kesehatan Nasional. C, 15 Oktober adalah Hari Cuci Tangan Sedunia. Dan yang E adalah 24 April adalah Hari Imunisasi Nasional. Untuk soal yang ketiga, yaitu berikut merupakan alat kontrasepsi yang tidak menyebabkan mual dan baik digunakan pada penderita hipertensi dan varises. Apakah A. implan, B. pil kombinasi, C. IUD, D. mini pil, E. suntik kombinasi. Jawabannya adalah C. IUD. KB yang efek samping berupa mual yaitu KB yang mengandung hormon. Karena mual disebabkan adanya peningkatan produksi asam lambung yang dipicu oleh hormon yang tidak seimbang. Jadi yang dapat
memiliki efek samping mual yaitu KB yang mengandung hormonal seperti saja pil kombinasi, mini pil, suntik KB, implan dan sejenisnya. Jadi jawabannya yang benar adalah C, IUD. IUD adalah alat kontrasepsi yang tidak memakai hormonal. Lanjut, soal nomor 4. Penyakit yang termasuk dalam program cerdik. Apakah A. Diabetes mellitus, hipertensi, osteoporosis. B. Diabetes mellitus, kanker leher rahim, kanker payudara. C. Kolesterol, hipertensi, tipoid. D. Hipertensi, hepatitis toksoplasma. Dan E. Penyakit jantung koroner, toksoplasma, dan kolesterol. Jawabannya adalah B. Diabetes mellitus, kanker leher rahim, dan kanker payudara. Program cerdik sendiri yaitu C di sini adalah cek kesehatan secara rutin. Di sini ada 7 poin penting dalam cek kesehatan secara rutin. Di antaranya yang pertama adalah cek tekanan darah. Kedua yaitu cek kadar gula darah. Ketiga, cek lingkar perut. 4, cek kolesterol total. 5, cek arus puncak respirasi. 6, deteksi dini kanker leher rahim. Dan 7 adalah sadari periksa payudara sendiri. Jadi, yang masuk dalam program cerdik adalah jawaban B. Diabetes mellitus, kanker leher rahim, dan kanker payudara. Selanjutnya yaitu nomor 5. Narkoba yang mempunyai efek membuat mata merah dan berhalusinasi. Apakah A. Morfin, B. Heroin, C. Kokain, D. Sabu, dan E. Ganja. Ya, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya tentang penanggulangan narkoba, yaitu ada 3 dampak dari penggunaan narkoba sendiri. Yaitu yang pertama adalah depresan, kedua stimulan, dan ketiga halusinogen. Jadi kuncinya ada 3 ini. Untuk dampak yang pertama yaitu depresan sebagai obat penenang yang bekerja pada sistem saraf, memberikan rasa rileks, kurangi ketegangan, kegelisahan, serta tekanan mental. Contoh dari efek depresan itu sendiri yaitu morfin, heroin, alkohol, dan lain-lainnya. Untuk efek yang kedua yaitu stimulan, yaitu zat yang mengaktifkan, memperkuat, meningkatkan aktivitas dari sistem saraf. Di sini penggunanya akan merasa lebih semangat untuk melakukan suatu aktivitas. Dapat menghilangkan nafsu makan, bersifat memabukkan, meningkatkan denyut jantung, tekanan darah, dan muntah-muntah. Dapat menyebabkan tindak kekerasan, agresif, tidak dapat menilai segala sesuatu secara jernih, bahkan sakit jiwa. Contoh dari stimulan di sini yaitu kokain, sabu, ekstasi, dan lain-lain. Dan untuk efek yang ketiga yaitu halusinasi, yaitu mengganggu persepsi panca indera dalam respon rangsangan dan mengakibatkan perubahan mental yang hebat seperti gelisah, berkhayal, dan gila. Contoh dari halusinasi di sini adalah ganja, LSD, magic mushroom, dan lain-lain. Di sini yang membuat efek mata merah dan halusinasi, kita sudah memegang kata kunci halusinasi, yaitu dari golongan dampak halusinasi adalah ganja, LSD, dan magic mushroom. Yang membuat efek mata merah dan berhalusinasi adalah jawabannya E, ganja. Kata kunci di sini yaitu berhalusinasi. Yang memberi efek halusinasi adalah ganja. Morfin dan heroin ini memberi efek depresi, sedangkan kokain dan sabu memberi efek stimulan. Efek ganja di sini yaitu halusinasi, dapat menyebabkan naiknya tekanan darah dalam jangka pendek, risiko perdarahan, dan membuat mata menjadi merah karena pembuluh darah diperlebar. Jika putus obat, pengguna dapat merasakan insomnia, perubahan mood, dan penurunan nafsu makan. Cukup sampai di sini dulu pembahasan tentang FR hari pertama. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman.
dan nantikan pembahasan FR selanjutnya di video Kak Ria. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.